Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin melanjutkan spoiler Sordinda Van episode 128. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua dan dukung channel ini. Kalau udah, mari kita langsung saja. Di episode yang akan datang ini, kita bisa melihat acara pesta ulang tahun penguasa suci klan angin. Di tengah pesta yang berlangsung gembira itu, tiba-tiba suasana berubah menjadi tegang ketika Raja Peng kecil bersayap emas menantang Yevan. Dia yakin Yevan akan segera mati, dan jika dia tidak bertindak sekarang, dia tidak akan punya kesempatan untuk membunuh Yevan. Dan dengan demikian menghapus rasa malunya karena dipenjara di tungku suci surgawi. Awalnya Yevan tidak ingin repot-repot berkonflik dengan Raja Peng kecil bersayap emas. Lagi pula ini adalah wilayah klan angin dan penguasa suci klan angin sedang mengadakan pesta ulang tahun. Jika dia menantang Raja Peng kecil bersayap emas, itu akan sedikit mengganggu acara kebahagiaannya. Namun, Raja Peng bersayap emas sedang mencari kematian dengan wataknya yang keras kepala. Pada akhirnya, Yevan tak tahan lagi dengan amarah Raja Peng bersayap emas yang terus memprovokasinya dan setuju untuk berduel dengannya untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Namun Raja Peng bersayap emas menginginkan nyawa Yevan. Jadi dia melemparkan sebuah pelakat giok, membuat perjanjian hidup atau mati, dan menantangnya di depan semua orang. Dengan cara ini, mereka berdua tidak hanya dapat menentukan siapa yang lebih kuat, tetapi juga menentukan hidup dan mati mereka. Pertarungan antara para pemuda terkuat resmi dimulai. Dari sini kita dapat melihat bahwa Raja Peng bersayap emas berani menantang Yevan dan mengancam akan membunuhnya. Faktanya hal itu terjadi karena Raja Peng bersayap emas telah mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan langsung menebus alam transformasi naga. Dia juga telah mengalami pembaptisan darah sejati Peng surgawi dan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Ketika pertempuran pecah dan setelah beberapa pertukaran sengit dengan berbagai jurus dilepaskan kedua belah pihak, Raja Peng bersayap emas segera menggunakan jurus pamungkasnya, menggunakan teknik bertarung Peng surgawi dan 1008 pedang, tetapi semuanya dengan mudah dipatahkan oleh Yevan dengan keterampilan dan kekuatan tubuh suci kehancuran kunonya. Melihat salah satu dari 5 jurusnya diblokir, Raja Peng kecil bersayap emas meluncurkan jurus kedua pamungkasnya, teknik suci pembasmi iblis surgawi. Jurus mematikan tak tertandingi yang diciptakan oleh Santo Peng surgawi, dirancang khusus untuk memburu para penguasa suci umat manusia, dan pernah ditakuti seluruh tanah terlantar timur. Meskipun Raja Peng kecil bersayap emas baru menguasai 5 jurus pertama, jurus itu sudah cukup untuk mendominasi generasi muda tanah terlantar timur. Raja Peng kecil awalnya berniat menggunakan jurus ini untuk memburu Yevan, tetapi tanpa diduga, Yevan justru menemukan jalannya sendiri selama pertempuran dan kemudian memahami diagram ilahi Tai Chi. Dengan menggunakan jejak Dao diagram ilahi Tai Chi, dia menghancurkan teknik suci pembasmi iblis surgawi dan meraih kemenangan di putaran pertama. Pada saat ini, kondisi Raja Peng kecil sudah babak belur dengan berbagai luka dalam di tubuhnya. Meski demikian, dia terus beraksi menyerang Yevan dengan sengit menggunakan senjata tombaknya. Namun dengan jurus Raja Abadi Lin Juantian, Yevan mengabaikan serangan Raja Xiaopeng bersayap emas dan menghajarnya hingga babak belur lagi. Meskipun Raja Xiaopeng bersayap emas di alam transformasi naga sulit untuk dihadapi, Yevan tetap berhasil membunuh Raja Xiaopeng pada akhirnya menggunakan jurus segel tinju hidup dan mati Yin Yang, sehingga memenangkan pertempuran ini.
Dengan ini juga, kekuatan tempur Yevan kembali mengejutkan dunia, terutama para santo dan santo wanita. Mereka semua merasa cemas ketika melihat Yevan. Tetapi ketika mereka berpikir bahwa Yevan telah dilukai oleh Dao Agung dan tidak akan hidup lama, mereka akhirnya merasa lega. Mengenai pembunuhan Xiao Peng Wang, Yevan tidak melakukan tindakan yang terlalu drastis. Dia hanya membunuh tubuh Xiao Peng Wang dan tidak menghancurkan jiwanya. Pada akhirnya dia membiarkan sesepuh Peng Wang membawa jiwa Xiao Peng Wang pergi. Xiao Peng Wang akan membangun kembali tubuhnya dan dibangkitkan. Tetapi dia akan mengasingkan diri dan tidak akan pernah keluar lagi. Namun baru juga memenangkan pertempuran dengan Raja Xiao Peng bersayap emas, Yevan kini menghadapi krisis hidup dan mati yang lainnya, bahkan belum istirahat. Seorang pembunuh memanfaatkan situasi dan dengan berani bertindak membunuh Yevan di depan umum. Seorang pembunuh fana dari dinasti Dewa Pembunuh. Mari kita saksikan pertarungan seru Yevan dengan sang pembunuh di episode selanjutnya.